Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini ya, saya udah janji ya, udah janji akan live Facebook di hari Rabu tanggal 28 Mei jam 12.30 dan akan mencoba tanya jawab ya follower yang belum saya balas satu persatu komentarnya di postingan saya, sehingga dengan solusinya live di Facebook. Mudah-mudahan bisa membantu follower untuk ya boleh lah ya untuk ditanyakan dengan judul ya memang khusus untuk tanya jawab, terutama yang paling seksi itu adalah tentang pencairan ya. Jadi kalau tentang pencairan, posting tentang pencairan pasti rame ya, dan sekarang juga mungkin dengan judul tanya jawab mengenai pencairan tahap kedua, kenapa tidak bulan Juni ya akan dibahas lah, santai sharing aja lah ya. Dan terima kasih kepada yang sudah bergabung ya di live Facebook saya, info bantuan sosial. Terima kasih sudah bergabung, dan jika ada yang ditanyakan ini khusus ya, dimana kalau misalkan di komentar pasti banyak yang tidak saya jawab ya, dikarenakan selalu ada pembatasan dari Facebooknya ya, jadi tidak bisa dibalas satu persatu ya. Untuk ini ada yang ditanyakan ke Andri Setiawan, kapan cairnya biar jelas, jangan kebanyakan post yang tidak jelas. Cairnya sesuai skema 3 bulan ya, bulan Juni ya, udah gitu ya. Enggak, itu sudah jelas sekali ya, bukan tidak jelas ya. Mau gimana lagi ya, itu udah jelas sekali. Sesuai skema bulan Juni, ya udah tunggu aja sampai akhir Juni kayak gitu ya. Atau lewat ya tunggu aja. Ya, udah jelas. Gak ada yang enggak jelas, cuman itu sesuai skema gitu. Memang yang menjadi rame itu memang udah ada informasi dari Bapak Menteri memang akan cepat ya, paling cepat bulan Mei ya. Belum cair bulan Mei yaitu hak dari pusat gitu ya. Jangan menanya wah kapan kalau pengen cepat silahkan kerja masing-masing, silahkan biar cair tiap hari gitu ya. Bantuan itu memang sementara, bukan selama-lama, bukan gaji itu mah ya. Bukan gaji, silahkan ya. Kapan cairnya Pak? Kayaknya sesuai dengan skema ya Kak, sesuai dengan skema per 3 bulan. Akhir Mei ini sekarang belum, saya cek masih belum ada perubahan yang berubah ya, perubahan status di SP2D, keterangannya masih belum SPM atau SI ya, sehingga masih jong gitu ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir ini bisa berubah ya, bisa berubah menjadi status di keterangan SP2D yaitu SPM dan SI. Kalau estimasi prediksi bulan akhir Mei itu mudah-mudahan berubah, awal Juni udah ada pencairan. Kak Ambu, mudah-mudahan awal bulan Mei cair serentak, mungkin awal bulan Juni ya Kak Ambu ya. Kalau menurut dilihat disandingkan sama stimulus yang untuk jadwal atau template pusat, memang mulai 5 Juni kayak mulai 5 Juni sudah dicairkan ya. Kawira Julis Mawati, untuk daerah Sumatera Barat kapan cair ya Pak? Untuk pencairan itu ya, kalau akhir Mei itu kayaknya tidak akan terjadi ya. Kenapa? Karena masih belum ada perubahan status, masih final closing, dan ada juga yang masih final closingnya itu masih kosong BNBA-nya ya. Dan untuk hari ini juga masih belum ada pergerakan data yang nyata gitu ya, dicek di KPM belum ada pergerakan data menjadi SPM dan SI. Memang pengalaman saya waktu tahap pertama itu memang pergerakan data dari SPM ke SI itu memang 3 hari ya. Tahap pertama itu saya masih ingat ya, hari Jumat SPM, Minggu udah SI gitu kan, dan selainnya udah cair gitu ya. Siapa tahu ini juga terjadi di minggu saat ini ya, minggu ketiga. Memei Jukarnain, Kak, PIP kelas 5 sudah ada pencairan belum? Untuk
PIP saya kurang begitu tahu ya, coba aja nanti kakak koordinasikan sama operator sekolah ya kak untuk PIP, karena saya informasinya ada sih teman operator sekolah, cuman saya juga lebih ke apa namanya, PIP-nya lebih ke PKH dan BPNT ya, karena memang pendamping saya punya akun di akun untuk mengecek di aplikasi tersebut. Mending dihapus aja bansosnya, ingat kata bapak aing. Ya silakan aja ya, mau dihapus silakan aja, itu memang setiap kementerian itu beda-beda ya. Kak Andri silakan aja, kalau bisa menghapus ya berarti silakan aja. Kak Putra Tunggal Aceh ikut nyimak ketua ya, terima kasih Kak Putra ya. Ya ini kan cuman informasi ya, informasi dari pusat, saya cuman membantu, udah mau membantu KPM gitu ya, mengedukasi, mensosialisasi juga. Banyak yang bilang wah itu kan hak dari pusat ya, jangan marah-marah di sini kalau belum dapat bantuan ya. Jangan marah-marah, silakan aja kalau belum dapat bantuan silakan untuk daftarkan ya. Ada 2 cara untuk mendaftarkan. Pertama memang memang dengan jalur desa ya, pengajuan di pihak desa secara formal. Dan kedua lewat aplikasi cek bansos. Kasaropah gabung. Oke, terima kasih Kasaropah. Kak Muhammad Rizky ya, kalau di Makassar kapan CRK? Ini kayaknya kalau sama ya, kayaknya awal Juni sesuai dengan skema ya Kak. Sesuai dengan skema per 3 bulan ya. Memang surat udaranya memang per 3 bulan ya. Tahap kedua itu April, Mei, Juni ya. April, Mei, Juni, sehingga memang akan dicairkan, dan sudah ada informasi untuk tahap kedua itu ya mulai tanggal 5 sih. Itu ada alokasi tambahan dari itu, memang stimulus bantuan dari Kemensos, alokasi tambahan BPNT bantuan pangan 18,3 juta ya, dan dimulai tanggal 5 Juni ya. Kak Muhammad Rizky kalau di itu deh Kak, udah ya Kak Muhammad. Kak Saro udah gabung, terima kasih ya. Ya perkara ya untuk ini untuk pencairan itu memang ya kita mah tidak bisa berbuat apa-apa ya, walaupun jelas Bapak Menteri waktu itu di DPR menyatakan bulan Mei itu akan melaksanakan pencairan ya, tapi kenyataannya kan belum ada ya. Berarti kita tunggu aja ya, selaku KPM yang baik jangan, udah bersyukurlah ya gitu ya, udah dapat bantuan, jangan sampai wah ini kok belum cair, hapus aja bantuan. Aneh gitu ya, udah ditolong, udah dibantu, masih pingin lebih gitu ya. Setidaknya bersyukur aja gitu ya. Perkara menghapusnya itu bagian pusat ya. Untuk selanjutnya silakan, ada yang mau ditanyakan lagi. Sekali lagi, kalau memang minggu terakhir ini sudah dicek belum ada pergerakan data, belum ada perubahan status keterangan SP2D menjadi statusnya itu SPN, surat perintah membayar, dan SI stand instruction atau saldo masuk KKS, sehingga belum bisa ya, dan kemungkinan itu minggu sekarang itu bisa aja nanti berubah statusnya, dan mudah-mudahan awal Juni cair ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Kak Jerni Opi tadi ya udah dijelaskan ya. Sekali lagi ya, memang bantuan sosial itu kan sementara gitu ya. Memang digembar-gemborkan Bapak Menteri, bantuan sosial itu sementara, berdaya selamanya. Jadi memang sekarang dengan datanya DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sekarang makin cepat ya. Misalkan ada yang keluarga yang dapat bansos sudah mampu gitu ya, selama 3 bulan pemutakhirannya terdeteksi, udah akan bisa jadi ter-op by otomatis by system. Contohnya yang sekarang sudah ter-op the list system itu yang apabila ada keluarga
yang mempunyai misalkan anak yang sudah bekerja di pabrik atau bekerja dimanapun tetapi gajinya UMR atau UMP, nah itu sekarang udah mulai ke deteksi dan bantuan sosialnya itu udah off ya, otomatis ada. Kenapa tahu? Karena memang udah ada KPM saya yang seperti itu ya, anaknya kerja di pabrik, gajinya UMR, UMP, udah hilang semua. Dan setelah saya home visit dan P2K2 ya dijelaskan gitu ya, karena faktor anaknya sudah mempunyai gaji UMR. Itu yang saya alami, yang saya telah lakukan gitu ya, memang udah kedeteksi. Terus yang BPJS ketenaga kerjaan juga itu berpengaruh ya, tenaga kerjaan mungkin berpengaruh karena memang udah biasanya mungkin karena udah terintegrasi sama pekerjaan ya, atau yang gaji UMR itu memang yang udah otomatis ya. Bisa jadi nanti untuk ke depannya itu dari Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dengan kementerian lain ya. Contohnya untuk sekarang itu sudah akan diberdayakan KPM-nya dengan dengan sudah bekerja sama dengan kementerian lain ya. Ada yang bertanyakan lagi. Jadi informasinya untuk hari ini analisa ya, prediksi sesuai dengan kenyataan gitu. Kenyataan minggu terakhir yang digadang-gadangkan mau cair minggu Mei ya, belum berubah statusnya, udah dicek ya, berarti mau gimana lagi, mohon dimaklumi ya. Ada bantuan itu bukan gaji ya, ada kerja juga enggak gitu ya. Ini merupakan stimulus atau memang bantuan dari pusat, dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup sebenarnya ya. Kalau yang bijak keluarganya dimanfaatkan dengan misalkan dapat bantuan ya dengan usaha ya atau berdaya, sehingga perekonomiannya lancar dan tidak bergantung kepada bantuan. Banyak ya KPM saya yang sudah graduasi ya, dimana dengan dapat bantuan tersebut dimanfaatkan, usahanya maju dan akhirnya udah graduasi mandiri ya. Berarti lu tanggung jawab usaha aku dulu. Ya gitu ya informasinya, biarkan saja lah ya, kita mah cari yang mau memberikan ya, silakan aja mau dimanfaatkan informasi saya sekedar menginformasikan saja ya. Lagian juga nggak dibayar gitu ya, nggak dibayar belum, dan ini memang plur dengan niat gitu ya, dengan niat untuk membantu apabila ada memang KPM ya. Kalau KPM saya udah pasti lah ya, pasti saya akan sampai saya home visit, sampai mengurus ke desa, saya akan bantu dan saya mencoba untuk memberi manfaat kepada KPM yang lainnya ya. Udah mau berbuat baik aja udah banyak yang nyinyir gitu. Tidak jadi masalah ya. Jadi dari 100% paling yang nyinyirnya sekitar ya 1%-an aja lah. Jangan hiraukan aja, banyak yang support follower Pak, jangan hiraukan aja lah orang-orang kayak gitu. Mungkin itu barisan sakit hati Pak. Maksudnya apa? Barisan sakit hati ya, nggak dapat bansos gitu ya. Nggak dapat bansos aja banyak banyak gayanya gitu ya. Banyak gayanya, apalagi udah bisa itulah ya, yang kayak gitulah ya. Ada yang bertanyakan lagi boleh ya, ini saya udah jelaskan. Memang itu sesuai dengan pergerakan data sekarang ya, udah dicek ya, memang tiap hari memberikan informasi yang benar-benar valid lah ya gitu, valid. Silakan ada yang bertanyakan lagi ya, karena memang belum bagi follower yang baik-baik ini ya, yang baik saja saya akan coba ya, follower yang benar-benar menghargai orang lain ya, udah bisa menghargai orang lain. Intinya hidup itu simple ya, jika engkau bisa menghargai orang lain maka engkau akan dihargai. Itu simple ya, hukumnya seperti itu. Kalau tidak bisa menghargai orang lain
ya nanti juga dia tidak akan dihargai lagi sama orang. RAB Itu yang SPTJM hukum kisos ya namanya kalau menurut Islam itu. Kalau ada istilah semua tergantung amal dan perbuatan. Kalau kita berbuat baik ke orang lain, pasti Allah akan membalasnya baik lagi ya. Silakan, saya tidak jadi masalah kepada orang-orang yang seperti itu. Saya akan mencoba memberikan manfaat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi. Dan jika ada mungkin pendampingnya belum aktif atau belum tidak bisa menjawab atau bisa melayani, ya siapa tahu saya nanti bisa menjawab. Banyak juga yang udah saya ya sebisa saya gitu ya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan terbaru, aturan-aturan terbaru ya. Saya mencoba informasi untuk terupdate dan terbaru. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Kak, ini saatnya ya untuk bertanya karena banyak di postingan belum saya balas karena memang pembatasi dari Facebooknya sehingga saya tidak bisa balas satu persatu. Silakan Kak ya. Jadi sekarang khusus untuk tanya jawab, boleh juga untuk ya ini ya, untuk pergerakan hari ini memang masih belum ya. Gimana, saya sudah cek dari pagi, siang, sore ya. Nanti saya akan sore coba untuk cek lagi apakah sudah ada pergerakan data atau tidak. Ya, silakan, ada yang mau bertanya ya, silakan. Kita luruskan aja niatnya untuk membantu para KPM ya yang benar-benar seperti gini ya, Pak. Apa perbedaannya validasi basis sistem gitu kan, atau bantuan BPNT murni dan tidak murni? Oke, saya akan memberikan informasi yang validasi sistem itu. Jadi dia tervalid atau dia menjadi sah gitu ya, menjadi sah, ada kuotanya, sudah dapat bantuan, misalkan dia itu kebanyakan itu dari BPNT ya. Pak, apakah ya keluarga yang BPNT murni itu bisa dapat bantuan PKH? Jawabannya banyak ya Kak. Banyak yang tervalidasi basis sistem, banyak ada juga KPM yang BPNT menjadi tervalidasi basis sistem sehingga dia menjadi anggota peserta PKH. Itu saya banyak kemarin tahap kedua ada, kalau anggota saya ada 2 orang ya, lansia, dan yang satu lagi komponennya yang balita dan anak sekolah. Jadi jika ada memang berharap kok banyak yang KPM itu keluarga penerima manfaat itu banyak yang double bantuannya, kok bisa ya? Ya bisa aja karena memang dari BPNT murni nanti naik tervalidasi basis sistem menjadi dapat bantuan PKH ya, dengan syarat ya. Syaratnya itu yang pertama itu harus ada komponen ya. Kalau misalkan keluarga tersebut dapat bantuan BPNT murni tetapi tidak ada komponen PKH, ada kuotanya, itu pasti akan gagal ya, tidak akan dapat bantuan atau tervalidasi sistem. Jadi tidak valid atau gagal validasi, sehingga tetap aja dapat bantuannya cuman BPNT. Tetapi jika ada keluarga tersebut tervalidasi basis sistem, ada bantuan, ada komponen, syaratnya kan komponen ya. Kalau untuk bantuan PKH syaratnya ada anak sekolah, anak SD, SMP, SMA, ibu hamil dan balita, dan disabilitas dan lansia ya, lanjut usia 70 tahun ke atas. Nah, jika ada keluarga tersebut syarat satu aja, misalkan anak SD, ya udah ketika tervalidasi basis sistem, nah nanti itu valid sehingga sah menjadi peserta dapat bantuan PKH. Nah, itu baru yang struk bertebaran di itu tuh yang sudah cair itulah ya, yang tahap pertama yang by validasi sistem dicairkannya sekarang. Untuk tahap kedua masih belum ya, Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saatnya ya, paling 1 jaman saya lab biar terbaca algoritma ya, karena perjuangan lah ya. Yang asalnya tidak ada yang nonton sekarang udah hampir 70-80 orang ya. Terima kasih, mungkin sudah setia lah melihat lab saya, karena memang tidak tentu labnya, kadang di lapangan, kadang, tapi kayaknya menjadwal setiap Kamis ya untuk menjawab pertanyaan dari follower. Ada yang tanyakan, silahkan. Terima kasih sudah bergabung. Oke, saya akan jelaskan ya skema pencairan itu menurut surat edaran
sah ya, itu per 3 bulan ya, baik itu PKH dan BPNT. Dan banyak yang bertanya atau follower yang menanyakan, kok lelet ya pencairan sekarang? Mungkin karena belum tahu skema tersebut. Kok lambat lah ya pencairan sekarang, beda sama zaman Pak Jokowi gitu. Selalu dibandingkan seperti itu ya. Saya akan coba menjelaskan. Sebenarnya tidak lelet dan malahan sebelumnya belum waktunya untuk bulan Mei itu, belum waktunya. Dan kenapa kemarin kok bisa per 3 bulan dipercepat menjadi bulan Februari sebelum Lebaran itu ya. Yaitu memang kebijakan dari Bapak Menterinya ya, berusaha mengerti masyarakatnya agar bisa bantuan itu bisa lebih manfaat gitu ya. Makanya sebelum Lebaran. Nah sekarang juga skemanya itu per 3 bulan ya. Periode pertama itu Januari, Februari, Maret. Seharusnya diberikannya atau cairnya bulan Maret, tetapi dipercepat sama pihak pusat sehingga bulan Februari, dan ada juga yang bulan Maret, banyak juga yang terutama untuk kantor pos itu ya. Bulan Maret nyebrang itu bulan Maret. Nah gitu ya. Untuk tahap kedua skemanya ini bukan telat, bukan lambat, tapi memang sesuai dengan skema bulan Juni. Ke edit Desa Cianam. Sesuai dengan bulan skemanya per 3 bulan Juni seharusnya pencairan tahap kedua itu. Ya, bukan telat, bukan lambat, dan jangan dibanding-bandingkan karena setiap pemerintahan itu berbeda-beda ya. Dan sekarang kita berarti tinggal menunggu aja informasinya ya awal Juni. Dan sekarang yang terbaru stimulus bantuan ada 6 ya. Stimulus bantuan ada 6 yang itu dari pemerintah pusat ya. Dan yang keempat itu adalah stimulus dengan bantuan pangan ya, yang beralokasikan sekitar 18,3 juta untuk KPM. Itu mulai bulan Juni tanggal 5 ya. Stimulusnya ada tarif diskon listrik, tol, bantuan pangan, alokasi bantuan pangan, beras, pangan, BPNT bisa juga nanti. Terus apalagi ya, BSU ya, terus dua lagi itu apalagi ya, lupa lagi saya, dua lagi ya. Udah saya sempat posting ya di info bantuan sosial ya, ada 6 stimulus. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh ya Kak, jangan ini lagi ya beginilah ya, konten kreator. Udah mau berbuat baik juga banyak yang menyalahgunakan atau banyak yang tidak terima, apalagi berbuat jahat ya. Banyak yang fitnah, gak jelas katanya. Banyak yang komen-komen ya gak jelas katanya, berita hoax palsu. Ya silahkan aja ya, itu haknya dia untuk memfitnah, atau yang penting dosa saya berkurang gitu ya. Tapi banyak juga yang support ya. Kalau menurut saya juga 99% support, 1% tidak support, ya itulah yang nyinyir gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan lagi ya. Ini waktunya untuk membalas atau menjawab pertanyaan dari follower, karena memang belum bisa jawab satu persatu ya. Dan kena yang tanyakan lagi. Oke, saya akan memberikan informasi ya. Ya intinya sih bulan Juni ya. Bulan Juni kalau sekarang berubah udah pasti sih, awal-awal itu tergantung status di keterangan SP2D-nya, apakah SPM, surat perintah membayar, terus SI, stand instruction. Tapi ya mau gimana lagi, dicek masih belum ada pergerakan data ya. Yang diurus itu ya bukan satu kabupaten ya. Yang diurus dari Kementerian Sosial itu seluruh Indonesia dengan jumlah total ya. Bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM, BPNT meningkat dari 15 juta menjadi 18,3 juta KPM ya. Banyak sekali ya yang diurus ya, yang di bantuan tersebut.
Ada yang tanyakan lagi silakan bebas, gak harus menyangkut pencairan. Ada juga yang menanyakan follower saya ingin menjelaskan aja. Menjelaskan bahwa Pak menyatakan apakah yang di kantor pos itu BPNT murni bisa juga ya, ini yang di kantor pos ya, apakah bisa juga tervalidasi sistem mendapatkan bantuan PKH? Nah jawabannya itu ya, pertanyaannya itu follower, Pak apakah yang penyaluran lewat kantor pos saya itu BPNT murni ya, dan apakah akan tervalidasi sistem mendapatkan bantuan PKH? Jawabannya ya bisa jadi ya. Kenapa? Karena memang ada KPM saya juga yang dulunya memang BPNT murni, setelah lama kelamaan dia tervalidasi ternyata dapat PKH ya, jadi dia double bantuan ya. Jadi jawabannya tidak ada yang tidak mungkin, ada juga itu memang contohnya KPM saya ya, yang sudah dapat validasi by sistem bantuan PKH yang asalnya BPNT murni. Dan ada juga kemarin tahap pertama ya, lansia itu dapat bantuan BPNT murni tapi lewat KKS ya Kak, lewat KKS Kartu Keluarga Sejahtera atau ATM Merah Putih, dia BPNT murni. Dia juga tidak menyangka akan tervalidasi sistem, bahkan bantuannya itu belum diambil. Dan ketika ada informasi ada BNBA-nya dari pusat dan ke saya lewat pusat lewat aplikasi, ternyata memang ada nama tersebut yang belum mencairkan ya. Ternyata itu belum mencairkan bantuan lansia 600.000. Ya udah saya langsung home visit dan ternyata saya dulu nggak dapat bantuan PKH Pak, karena cuman hanya dapat BPNT murni aja, sehingga dia tervalidasi by sistem mendapatkan bantuan PKH, jadi double bantuannya antara BPNT dan lansia. Nah ada juga yang menanyakan apakah nanti yang baru ya, yang menanyakan ini mungkin KPM atau calon atau memang keluarga yang belum dapat bantuan sama sekali ya Pak, apakah yang baru yang belum dapat, saya tersurvei tapi belum dapat bantuan sama sekali gitu ya. Jadi memang tersurvei itu ada yang membawa berkah dan ada juga yang membawa musibah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena memang kalau membawa berkah itu keluarga yang belum dapat bantuan sama sekali. Nah itu masuk ke calon penerima bantuan. Nanti tergantung pusat, kalau ada kuotanya tergantung kriteria yang ada di keluarganya tersebut. Apabila dia memang PKH berarti harus ada komponen syarat menjadi penerima PKH ya, anak sekolah SD SMP SMA, terus balita ibu hamil, lansia dan disabilitas. Sedangkan BPNT tidak ada syaratnya, yang penting ada ya tidak mampu, kalau tidak mampu ya, dan ada kuotanya. Yang musibah itu bagi yang keluarga yang sudah mampu tersurvei dan rumahnya bagus sama pendamping, nanti itu didata sesuai dengan kenyataan. Ternyata rumahnya bagus, sudah masuk aplikasi sistem by sistem, ketahuanlah ke pusat, sehingga nanti pasti itu bantuannya tidak akan cair karena sudah mampu kategorinya. Ya, kategori sudah mampu. Yang mendapatkan berkah atau itu bagi yang keluarga yang pengusulan itu belum dapat bantuan apapun. Nah, itu adalah calon, dan banyak-banyaklah berdoa ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi, ini boleh ya ditanyakan lagi. Silakan, terima kasih yang masih standby ya, udah sekitar 50 orang. Terima kasih yang masih ada lagi. Ini sebenarnya banyak ya, mungkin ya dengan kesibukan masing-masing KPM-nya jadi tidak bisa mengikuti live saya ya. Silakan mau tanyakan, bebas ya, bebas. Yang pasti untuk hari ini belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih belum ada perubahan status menjadi SPM, surat perintah membayar dan SI ya. Begitu juga dengan informasi dari supervisor bantuan sembako atau BPNT di dinas, memang sekarang itu baru statusnya itu verifikasi rekening ya, sama ya sekarang itu PKH dan BPNT, tinggal tahap SPM terus SI dan cair ya.
ada yang tanyakan lagi silakan, boleh ya untuk dibagikan live ini, siapa tahu nanti bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu juga ada yang lagi bingung tentang masalah bantuan sosial, silakan ya untuk ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak ya mungkin ditangguhkan dulu ya. Kemungkinan ini udah setengah jaman kurang ya saya live ya. Silakan ya untuk ini, saya harus ada kerjaan yang lain ya. Silakan di mungkin setengah jaman lagi lah, karena baterainya habis. Babet ya. Oke, terima kasih follower kakak-kakak, silakan yang mau ditanyakan boleh ya tentang masalah. Sudah jelas mungkin lah ya, saya memang cuman manusia ya, hanya pendamping sosial yang memberikan informasi. Jadi kita memang kalau belum ya memang gitu ya. Ya dari pusatnya informasi seperti itu saya sampaikan dengan kebijakan informasi seperti yang 5 tahun ke depannya kata Bapak Menteri itu, yang sudah 5 tahun itu pasti akan baik itu udah mampu atau belum mampu, kecuali ada 2 ya, lansia sama disabilitas. Itu udah terang-terangan dan akan dibuatkan surat edarannya, dan itu bagus sekali ya seperti itu, karena akan digantikan sama keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ya mungkin nanti ngambilnya dari data desil 1 ya, yaitu keluarga yang miskin ekstrim ya. Karena memang menurut Pak Wakil Pak Menteri Bapak Gus Jabo menyatakan di tahun ini target untuk supaya miskin ekstrim itu sampai 2006 ya, targetnya sampai tahun 2006 harus selesai. Itu udah infonya seperti itu, sehingga nanti kemungkinan ya mudah-mudahan aja yang benar-benar tidak tepat sasaran, yang sudah mampu, yang perekonomiannya bagus, udahlah keluar aja lah gitu ya. Kalau sekarang kan ada istilah kalau belum dikeluarin sama pusat itu tidak akan keluar kan, itu punya mental miskin ya. Ada follower saya yang bilang mental kaya dan mental miskin ya, benar itu ya. Kalau dia mental kaya itu ya jangan ketergantungan ke bantuan. Kalau dia udah mampu ya udah, ngapain bantuan gitu ya. Lebih baik aja dengan suaminya dapat penghasilan atau dengan usahanya sendiri. Ya kalau udah mampu ngapain lagi, berikanlah kesempatan bagi keluarga yang tidak mampu. Masih banyak yang benar-benar belum dapat bantuan sama sekali ya. Sedangkan sekarang itu dikunci dengan aturan penggenapan atau tambah sulam. Jadi kalau misalkan dalam 10 juta KPM penerima PKH ada yang keluar 5 juta karena sudah mampu, nah itu 5 juta akan digantikan sama yang keluarga baru ya. Makanya silahkan ya, kalau misalkan ada masyarakat atau KPM keluarga penerima manfaat PKH atau BPNT yang sudah mampu, dilihat yang sudah mampu, silakan laporkan aja kalau misalkan ke desa gak mau ya silakan aja dilaporkan di aplikasi Cek Bansos ya. Itu aplikasi resmi dari Kementerian Sosial, agar nanti kalau dia benar-benar sudah mampu ya, memang bantuan untuk masyarakat tidak mampu ya, kan dia sudah mampu ya, jadi tidak bermanfaat. Kalau yang sudah mampu lebih baik laporkan aja di aplikasi Cek Bansos, sehingga mudah-mudahan bantuannya di stop itu dan nanti digantikan lagi sama yang benar-benar keluarga yang tidak mampu gitu ya. Kayak silakan boleh ya, sebelum baterainya lemah. Terima kasih yang sudah like ya, sudah like, share, komen, terima kasih ya gitu ya. Sekarang lagi informasinya ya, kenapa bulan Mei itu tidak ada pencairan, karena memang kalau saya sesuai dengan real kenyataan, dengan pergerakan data ya belum berubah statusnya, belum berubah SPM surat perintah membayar, dan belum berubah SI stand instruction. Mau dicek 100 kali pun pasti jong, silakan aja. Karena silakan aja digesek 100 kali pagi, siang, sore pasti jong, karena belum ada perubahan dan belum ada struk bertebaran di media sosial. Dan saya pasti akan mencoba cek real KKS ya, langsung. Biasa saya siaran langsung kalau memang sudah SI ya. Biasanya kalau status sudah SI, saya akan mencoba mengecek KPM saya random sekitar 10 orang biasanya ya, diambil dari berbagai kelompok P2K2 saya diambil, karena
Kalau satu daerah atau satu kampung kan tidak mewakili, jadi di random. Nanti saya akan cek. Tetapi syaratnya harus SI dulu, ya. Nanti boleh follower untuk mengikuti informasinya atau mengikuti lab. Saya nanti cek saldo atau cek KKS. Ya. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Ini waktunya untuk memberikan session kepada follower yang belum bisa atau yang belum bertanya. Di sisi jalan kan? Silahkan ya Kak. Nah, dan apa ini banyak yang bertanya follower, Pak, saya itu belum dapat bantuan ya. Saya akan menjelaskan. Untuk cara mendapat bantuan itu bersumber dari data ya, dari sumber data yang dinamakan kalau dulu itu data DTKS, data tunggal sosial keluarga. Nah sekarang itu berubahlah, adanya revolusi data atau inovasi data dari Bapak Menteri, sehingga dirubah menjadi DTSN, data tunggal sosial ekonomi ya nasional. Nah, ya, jadi ada dua. Jika belum terdaftar di sumber data DTSN, sampai kiamat pun tidak akan dapat. Kan belum terdaftar, belum naik datanya. Itu ibaratnya hiperbolanya seperti itu ya. Hiperbolanya seperti itu, sampai kiamat pun tidak akan dapat. Karena memang benar ya, diambil bantuan itu dari sumber tersebut gitu ya. Jadi kan kalau belum terdaftar ya gak ada kesempatan untuk terpilih gitu ya. Sehingga dari Kementerian Sosial itu adanya 2 jalur untuk mendaftarkan pengajuan atau usul bansos. Yang pertama lewat desa, silahkan pengajuannya secara formal. Dan yang kedua itu lewat aplikasi Cek Bansos, merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial. Ada 3 fungsi ya, saya akan jelaskan lagi bagi follower yang belum mengetahui fungsinya. Yang pertama, fungsi cek status bantuan, apakah keluarga tersebut sudah dapat bantuan atau tidak. Itu fungsi untuk aplikasi Cek Bansos. Itu satu ya. Yang kedua, untuk mengusulkan bantuan ya, aplikasi tersebut untuk mengusulkan bantuan bagi keluarga yang tidak mampu. Catatan ya, bagi keluarga yang tidak mampu. Kalau yang sudah mampu diverifikasi validasi percuma, pasti tidak akan dapat atau tidak akan lolos kelayakan untuk dapat bantuan. Nah, syaratnya keluarga tidak mampu. Nah, baru silakan, pasti cepat itu kalau benar-benar keluarga yang tidak mampu. Lewat aplikasi. Yang ketiga yaitu menyanggah bantuan. Jadi aplikasi tersebut resmi untuk menyanggah jika ada tetangganya yang sudah kaya tapi dapat bansos, atau siapa gitu, tetangga, saudaranya atau siapapun lah ya, menurut ya silakan disanggah bantuannya sehingga di stop bantuannya, dan nanti akan digantikan sama yang benar-benar tidak mampu. Apalagi sekarang udah data DTSN, pasti itu yang diambilnya dari data desil 1 dan desil 2 ya. Ada yang tahu masalah desil? Desil mungkin saya akan menjelaskan ya, dari data DTSN itu terbagi menjadi desil 10 desil ya, 10 desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 desil. Nah, yang diambil dari apa? Yang diambil dari DTSN itu adalah desil 1 dan desil 2. Desil 1 itu dengan kategori ya, penghasilan 800.000 ke bawah, itu desil 1, dinamakan masyarakat miskin ekstrim ya. Nah, itu yang akan menjadi target Bapak Wakil Menteri ya, Gus Jabo, agar nanti di tahun 2026 desil 1 itu sudah tidak ada, jadi masuk ke desil 2 semuanya. Itu planningnya ya. Nah, itu wajib atau memang akan mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Biasanya yang double itu di kategori desil 1 itu, yang double bantuan itu. Untuk desil 2 itu biasanya kategorinya itu 800.000 sampai 1.200.000 penghasilan per kapita atau suami ya, penghasilan per bulannya sekitar 800 sampai 1.200.000. Itu dinamakan masyarakat miskin ya, dengan kategori tadi ya. Nah, itu biasanya BPNT, bisa juga tuh BPNT dapat. PKH tidak menutup kemungkinan bisa juga dapat, atau biasanya
cuman BPNT aja atau PKH aja. Dan untuk desil 3 itu penghasilannya, kategori desil 3 itu dinamakan miskin, rentan miskin ya, rentan miskin, dimana untuk penghasilan kepala keluarganya yaitu sekitar 1,2 juta sampai 1,8 juta. Nah itu adalah rentan miskin. Dan selanjutnya menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah itu biasanya penghasilannya 1,8 sampai 2,5 juta rupiah. Nah itu kategorinya menengah ke bawah. Menengah ke atas sampai ke super kaya itu desil 10 ya. Nah gitu ya untuk keterangan desil, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah mengukur desil itu memang itu udah by system ya, memang BPS atau Pusdatin yang nanti otomatis tergantung kondisi di keluarga tersebut, apakah asetnya, rumahnya, pekerjaannya dan lain-lain lah ya. Ada yang tanyakan lagi boleh, ini udah sejam kan ini ya. Silakan ya Kak sebelum ditutup ya. Apabila ini benar-benar saya meluangkan waktu dengan meluangkan waktu untuk menjawab follower yang belum jelas atau belum terjawab pertanyaannya di postingan saya. Silakan Kak ya. Silakan Kak. Untuk itu ya. Sekali lagi ya untuk yang mungkin ini nama juga prediksi siapa tahu di minggu sekarang akhir Mei itu ada perubahan SI dan SPM dan SI, dan mudah-mudahan ya pasti ya semuanya pasti akan cair ya. Pasti akan cair ya, cuman yang ya berharapnya itu cepat. Ada juga yang bilang wah banyak ngomong. Ya harus banyak ngomong ya kalau konten kreator, kalau gak ngomong gimana itu sosialisasi sama edukasinya. Kan aneh ya pertanyaan itu. Wah banyak ngomongnya. Iya memang banyak ngomongnya. Wah cari viewer, memang cari viewer ya. Harus cari viewer ya konten kreator itu ya. Ya namanya juga mau mengedukasi ya, memberikan informasi kebijakan atau apapun dari pusat. Ya beruntung lah ya kalau misalkan sudah gabung di grup ini gitu kan. Apapun yang terbaru, kebijakan terbaru saya akan informasikan dan saya pasti akan ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya hoak ya. Yang sudah ada dasarnya juga dibilang hoak, apalagi tidak ada dasarnya. Ya begitulah ya. Unik sekali ya. Ya mungkin itu barisan sakit hati ya. Barisan sakit hati mungkin lagi banyak masalah gitu ya dengan kehidupannya, sehingga kebawa-bawa ya, yang tidak salah juga kebawa-bawa. Serenteng gitu ya. Serenteng, jual serenteng, udah bubarkan aja bantuan lah. Masih banyak manfaatnya lah ya, gak mungkin gak ada manfaatnya. Silakan yang mau ditanyakan sebelum saya beres, karena ada yang harus dikerjakan lagi nih. Saya sekarang ini memang tadi udah beres sih untuk proposal program KRS, alhamdulillah tinggal nanti sekarang sama pimpinan saya ini akan diajukan ke dinas sosial, dan mudah-mudahan yang pengajuan KRS itu ya, program KRS keluarga rentan stunting dapat rezekinya lah ya. Mungkin nanti ada yang kurang berkas pengajuannya ya pendamping lagi. Padahal kita cuma diperbantukan ya, perbantukan mendampingi ya, gak jadi masalah. Yang penting kita berniat ibadah aja lah ya. Udah bolak-balik ke rumahnya ya jadi masalah ya. Udah bolak-balik ke desa, padahal itu bukan job desk-nya, tapi memang selaku pendamping sosial dari dinas sosial meminta bantuan kita akan siap tetap membantu dengan senang, dengan ikhlas, dengan niat ibadah lah ya. Dan memang benar sekali yang saya bantu adalah keluarga yang tidak dapat dan memang rentan stunting gitu ya. Saya cek kemarin pas verifikasi itu anaknya memang tidak, berat badannya tidak sesuai dengan usia teman-temannya gitu, sehingga terverifikasi dan benar, dan sekarang pengajuan berkas-berkas. Ya gitulah banyak di lapangannya seperti itu ya. Silakan ada yang bertanyakan lagi. Kalau tidak ada mungkin cukup sekian lah ya lab dari saya. Udah 1 jaman lebih. Belum ya, baru sekitar 44 menit ya, belum 1 jam. Tetapi kalau tidak ada yang bertanya ya cukup sekian. Mungkin 1:30 harus ada yang dikerjakan lagi nih ya, harus ada yang dikerjakan lagi. Karena memang udah gak ada feedbacknya ya dari follower.
Ya intinya sekali lagi untuk minggu sekarang sudah dicek belum ada pergerakan data, mohon sabar lah ya, mohon bersabar silakan ya. Estimasinya ya sekarang berubah, untuk minggu sekarang akhir Mei berubah kemungkinan jadi SPM dan SI, dan awal Juni ya, awal Juni mudah-mudahan ada yang cair. Dan memang prediksinya mulai 5 Juni ya, informasi dari stimulus kemarin terang-terangan ya dari Kementerian Sosial, stimulus bantuan ya termasuk untuk bantuan pangan sekitar 18,3 juta akan dicairkan mulai ya, itu baru mulai ya, tahu ya apakah tanggal 5 tanggal 10 jadi lebih gitu ya, itu mulai akan dicairnya sekitar tanggal 5. Ini tanyakan lagi boleh Kak? Kalau tidak ada, udah 45 menit ini kayaknya ya. Karena harus ada yang dipikirkan lagi, ini udah lumayan ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Beda-beda. Oke, kalau gitu mungkin untuk hari ini saya live ya di hari Rabu tanggal 28. Saya tegaskan lagi informasinya untuk pergerakan data masih belum ada, dan estimasinya atau prediksinya minggu sekarang mudah-mudahan kita berdoa ya agar perubahan statusnya sekarang sudah ada perubahan menjadi SPM terus SI, dan mudah-mudahan di awal ada kabar baik ya, di awal ada kabar baik, dan kemungkinan sebelum lebaran itu bisa jadi terjadi pencairan PKH atau BPNT ya. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung, sudah hampir 1 jaman ya. Terima kasih untuk follower yang sudah setia share dan komen. Mungkin cukup sekian, terima kasih ya Kak, karena tidak ada yang ditanyakan lagi. Tetap semangat ya. Dan ingat, ini udah pesan dari Bapak Menteri ya, bantuan sosial itu sementara ya, selama-lamanya itu berdaya. Jadi kalau bisa harus punya, kata follower saya itu punya mental kaya gitu ya. Jangan ingin meminta tetapi cobalah untuk memberi. Nah itu mental kaya ya. Seperti itu ya yang saya menjadi motivasi aja lah ya. Saya juga bisa, kenapa kakak tidak bisa lah. Cukup sekian Erul Kalam, terima kasih yang sudah bergabung. Erul Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.